Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehat semua ikhwan? Kajian siang ini memang harus lebih sedikit fokus ya. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita kenikmatan yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Allah yang pantas disanjung, hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Dialah penguasa langit dan bumi, dialah pelindungnya setiap orang-orang yang beriman kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai kelak datangnya hari kiamat. Baik ikhwan, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab yang pertama dari kitab Tauhid, yaitu yang berkaitan tentang hakikat kedudukan tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pada bab yang pertama kita sudah memahami dengan baik tentang bagaimana seorang hamba wajib untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan masuk Bapak Ibu kepada bab yang kedua, yaitu keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Keutamaan atau keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Baik, sebelumnya kita harus tahu ya, dari judul ini maka kata para ulama ada penyebutan khusus setelah penyebutan umum. Jadi disebutkan di sini keistimewaan tauhid ini secara umum, kemudian dikhususkan oleh penulis kitab dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Padahal di antara keutamaan tauhid diampunkannya dosa seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun diperjelas lagi di sini keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karena seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk pada firman Allah yang pertama disebutkan dalam kitab tauhid, perlu kita tahu ikhwan sekalian, semua orang yang berbuat dosa, baik dosa besar atau dosa kecil, kalau dia tidak sempat bertaubat kepada Allah, nanti di akhirat masih ada potensi dimaafkan Allah, namun tidak dengan dosa syirik. Jadi kalau ada orang beriman kepada Allah, dia mengesahkan Allah, dia tidak menyekutukan Allah, tetapi dia jatuh kepada dosa-dosa yang lain, entah dosa zina, dosa riba, dosa berdusta, tapi di hatinya ada tauhid kepada Allah, dia tidak sempat taubat sebelum dia meninggal dunia, nanti di akhirat bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa dia karena dia mentauhidkan Allah. Makanya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tauhidnya sebesar biji dzarrah, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Namun bukanlah berarti seorang itu mengentengkan yang namanya dosa. Setiap dosa itu tidak ada kepastian Allah mengampunkan kita. Hanya saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita banyak bertaubat dalam setiap hari, dalam setiap aktivitas kita.
Baik, kita masuk pada firman Allah yang pertama dalam surah Al-An'am ayat 82. Ini dalil yang pertama tentang keistimewaan tauhid dan dosa yang diampuni karenanya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yaitu dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada rukun-rukun iman yang lain. Walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak menodai iman mereka dengan kezoliman, maksudnya dengan kesyirikan. Jadi kalau ada orang beriman kepada Allah, dia tidak nodai iman dia dengan kezoliman. Kezoliman yang dimaksudkan di sini adalah asyirku, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ketentraman, kenyamanan hidup, kebahagiaan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan sekalian, ya. Allah menyebutkan dalam ayat ini ada beberapa kandungan yang bisa kita ambil. Yang pertama, iman itu tidak berlaku di sisi Allah. Iman itu tidak bermanfaat di sisi Allah ketika seorang hamba menodainya dengan kesyirikan. Jadi mencampur adukkan antara iman dengan kesyirikan, kecuali dia taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang sholat tetapi masih berbuat syirik, atau ada orang yang mungkin rajin sedekah, rajin berpuasa, tetapi dia nodai ibadah ini dengan kesyirikan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi ibadah-ibadah yang dia kerjakan ada ancaman akan berguguran pahalanya di hari akhirat. Ini saking beratnya sebenarnya. Saking beratnya dosa syirik itu, dia bisa menghapuskan ibadah-ibadah kita yang lain. Sebagaimana Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, kalau kamu berbuat syirik dan kamu tidak bertaubat kepada Allah, maka akan terhapus semua ibadah-ibadah kamu, tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ikhwan sekalian, perhatikan yang berkaitan dengan tauhid kita kepada Allah. Cuman ya, di masa sekarang banyak orang yang menganggap syirik ini sebagai dosa yang biasa, Pak. Mulai dari syirik besar sampai syirik kecil. Mulai dari datang ke dukun atau cuman sekedar percaya dengan angka-angka tertentu. Jadi pernah ada cerita, Pak, saya berangkat pengajian nih, Pak. Kebetulan waktu itu saya dijemput sama panitia. Kemudian waktu itu masuk di sebuah terowongan lah di Jakarta, mana terowongan, orang pada klakson-klakson semua. Nah ini banyak sekali terjadi dari kisah-kisah para ulama ya. Banyak orang klakson-klakson. Ngapa nih klakson-klakson? Ternyata banyak orang punya pemahaman kalau masuk ke sebuah terowongan harus klakson dulu supaya mobilnya nggak diganggu sama jin. Nah ini kesyirikan ini. Ini kesyirikan semuanya. Ada orang yang percaya dengan zodiak, percaya dengan tukang ramal, percaya dengan orang pintar, walaupun yang datang orang bodoh sebenarnya itu. Makanya namanya orang pintar, Pak. Yang datang orang bodoh. Nah ini semua adalah praktek-praktek kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita menganggap remeh yang namanya kesyirikan itu. Kemudian Allah menyebutkan di sini syirik dengan kezaliman. Ya, bidzulmin. Ya, jangan kalian menodai iman kalian. Jangan campur adukkan ibadah kalian dengan kesyirikan, dengan kezaliman. Sebagaimana juga disebutkan dalam surat Luqman, ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kamu berbuat syirik kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, jangan mencari tandingan selain Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Jadi kalau kita urutkan ya, urutan dakwah, urutan dosa-dosa besar, syirik itu yang pertama. Sebagaimana kalau kita urutkan kebaikan-kebaikan, maka tauhid itu yang pertama, Pak. Tauhid itu yang pertama.
Baik, kemudian Allah memberikan janji kepada orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah dengan ketentraman hidup, kenyamanan hati. Maka dahulu para sahabat yang membuat mereka bisa bertahan di atas celaan, bertahan di atas kemiskinan, bertahan di atas cobaan dan ujian, karena mereka mentauhidkan Allah. Mereka beriman kepada Allah. Contoh kisah yang sering disebutkan oleh para ulama tentang kesabaran Zubair bin Awwam. Zubair ibn al-Awwam, dia berangkat jihad, ternyata kakinya putus kena sebetan pedang, kemudian anaknya meninggal dunia. Kemudian orang-orang menghibur hati dia. Kata Zubair, jangan kalian sebutkan kalimat yang bisa membuat hatiku ini bersedih, karena sesungguhnya Allah telah memberikan kepadaku 2 tangan dan 2 kaki. Allah hanya ambil 1 kaki dari aku, maka aku bersyukur kepada Allah. Allah telah mengkaruniakan kepadaku 4 orang anak, Allah hanya ambil 1 saja, maka aku tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, orang tidak akan pernah tenang hidupnya sampai dia mentauhidkan Allah. Makna mentauhidkan apa? Menyerahkan semua kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, beriman hanya kepada Allah. Makanya banyak orang ketika dia sholat, dia ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Selesai salam, dia berbuat syirik lagi. Jadi enggak konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Kalau seorang sudah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia hanya meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada kuburan, bukan kepada tukang ramal dan seterusnya. Kita lihat dengan kisahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Bapak. Aisyah, ya, beliau ketika Nabi sudah meninggal dunia, Nabi dimakamkan di mana? Di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini makamnya Nabi, di sebelahnya adalah ranjangnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tetapi tidak ada satupun hadis, satupun dalil yang menyebutkan Aisyah ini minta kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Aisyah menyuruh para sahabat untuk meminta kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi, Pak, tidak pernah. Karena mereka sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menolong, yang bisa memberi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu dia yang pertama dari firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 82, ya. Jadi orang-orang yang bertauhid diberikan kenyamanan hidup, ketentraman hidup. Kemudian dari hadis yang kedua, hadis Ubadah bin Samit, ya, menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala man kana minal amal. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi, ya, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dia bersaksi dengan lisan, kemudian dia benarkan dengan hatinya, dan dia amalkan dalam kehidupan, itu iman tuh. Yang nama iman dengan perbuatan, dengan lisan, dan dengan hati. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak sempurna iman dia. Bahkan belum dikatakan dia seorang muslim yang kafah, seorang mukmin yang sempurna keimanannya kepada Allah. Kemudian dia bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi manusia biasa, tapi dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Nabi itu manusia biasa, tidak boleh minta kepada Nabi, tidak boleh berlindung kepada Nabi, tidak boleh minta turunkan hujan kepada Nabi, apalagi kepada orang-orang yang hidup di masa kita sekarang. Jadi sesuatu yang tidak bisa dikabulkan oleh manusia tidak boleh kita minta. Adapun sesuatu yang mampu manusia lakukan, mereka tidak akan pernah mampu melakukan itu tanpa izin
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Kemudian dia juga bersaksi bahwasanya Isa itu hanyalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi Isa bukan Tuhan. Isa itu bukan Tuhan yang berhak untuk disembah, yang diminta kepadanya, tidak, Pak. Tadi siang, Pak, menjelang berangkat ke sini, saya dikirimkan cuplikan. Jadi seorang yang dianggap dai ya, dia bilang gini nih, ini luar biasa ya. Dia bilang begini, orang sekarang mengatakan hadis Nabi, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mungkin juga antum tahu, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Itu kan hadis Nabi yang sahih. Apa kata Pak Kiai ini? Dia bilang, oh bun, ini nggak benar ini, kata dia. Sebenarnya maksud dari la ilaha illallah ini adalah kalimat persatuan. Luar biasa. Jadi yang benar terjemahannya, kata dia, barang siapa yang akhir ucapannya mendukung persatuan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi dia ingin sampaikan bahwasanya kita ini Islam jangan pernah merasa benar, padahal dia Muslim. Dan yang lebih menakjubkan lagi, aneh sekali, dia mempertanyakan tentang agamanya Khadijah, Pak. Kalau bisa lihatlah, mungkin sebentar lagi juga akan heboh tuh. Dia mempertanyakan tentang agamanya Khadijah. Dia bilang Nabi menikah dengan Khadijah. Nabi sama Khadijah apakah menikah lagi, Pak? Kan tidak. Nabi hanya menikah dengan Khadijah, dan Nabi tidak menikah dengan yang lain selama dengan Khadijah. Terus kata dia, kira-kira apa agama Khadijah? Kok Khadijah nggak mau dimadu, nggak mau dipoligami? Padahal orang-orang Yahudi di masa itu mereka berpoligami. Terus dia bilang banyak yang tersembunyi dari agama Khadijah. Dia ingin bilang Khadijah ini agamanya Nasrani sebenarnya, karena agama Nasrani tidak mau dipoligami. Terus dia sampaikan lagi, ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama atau melihat malaikat Jibril, kan benar memang kisahnya, Nabi bertanya kepada Naufal, ya, kepada Naufal, seorang rahib pendeta memang pada waktu itu. Dia bilang, kenapa Nabi kok nanya kepada pendeta? Nah, ini menunjukkan, kata dia, sebenarnya Islam ini belum sempurna, kata dia. Nabi Muhammad itu hanya meneruskan perkembangan dari agama Nasrani. Na'udzubillah. Nah, ini sudah mulai bermunculan orang-orang seperti ini, yang dia menganggap Islam ini belum sempurna. Nabi Muhammad itu hanya meneruskan perkembangan dari agama-agama Nasrani. Nah, biasanya orang ngomong seperti ini ya, supaya dibela oleh banyak orang, supaya orang-orang non-muslim juga membela dia. Padahal jelas ayat Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini ya Muhammad telah sempurna nikmat-nikmatku. Islam sudah aku ridhai sebagai agama kalian, sempurna, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Nah, kadang-kadang ada orang yang membawa nama persatuan tapi kebablasan. Islam agama persatuan, tetapi Islam menyuruh kita bersatu di atas apa? Al-haq, di atas aturan-aturan Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Kalimatnya, yaitu kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam serta ruh daripadanya. Wal jannatu haqqun. Sesungguhnya surga itu adalah hak. Wan naru haqqun, dan neraka itu adalah hak. Nah, pertanyaan Bapak Ibu sekalian, besok yang masuk surga siapa sih, Pak, sebenarnya? Karena banyak orang Islam sendiri ragu kalau yang masuk surga hanya orang yang beriman sama Allah. Banyak orang bilang, saya tidak menyamakan semua agama, kata dia. Agama Islam, Nasrani, Hindu dan lain itu berbeda. Tetapi kalau sudah urusan surga, kata dia, itu haknya Allah. Bisa saja nanti orang Islam masuk neraka, orang Nasrani masuk surga, kata dia.
Karena itu hak prerogatifnya Allah. Lihat Pak, bagaimana manusia menggunakan logika untuk menyesatkan kebanyakan manusia. Kalau seandainya Islam ini bukan agama yang hak, yang nanti pada akhirnya Allah yang menyuruh kita memilih, Allah yang menentukan, untuk apa diutus Nabi Muhammad SAW menjelaskan kebenaran? Untuk apa diutusnya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran untuk menjelaskan al-haq dan al-batil kepada kita? Jadi kita harus percaya bahwasanya yang masuk surga hanya orang beriman. Dan kita tidak maksa orang masuk Islam, Mbak. Kalau ada orang yang tidak mau masuk Islam, dia tidak beriman, silahkan. Itulah bentuk toleransi Islam. Sebagaimana kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yu'min falyu'min wa man yakfur falyakfur." Siapa yang mau beriman, silahkan. Dan siapa yang mau kufur, silahkan. Allah kasih kita pilihan. Allah kasih kita pilihan. Yang ingin beriman, maka dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada syariat Nabi Muhammad. Yang ingin kufur dari agama, silahkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan takdir seseorang, Allah tidak pernah salah. Dan Allah tidak pernah memaksa kita mengikuti takdir, tidak ada. Maksud kata para ulama apa? Jangan sampai orang beralasan takdir saya mungkin neraka, akhirnya dia nggak mau beramal. Nah, ini pembahasan takdir panjang, tapi intinya adalah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ragu dengan kebenaran surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian wan narul haq, neraka itu juga adalah kebenaran. Neraka itu ada, ya. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seorang ke dalam surga sesuai dengan amalnya selama hidup di dunia. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian kita harus ingat, jangan sampai kita itu lalai dari amal-amal soleh. Selama kita bisa beramal, ada kesempatan, kerjakan. Mulai dari ibadah-ibadah yang paling ringan dulu. Misal ya, qabliyah, ba'diyah, 12 rakaat dalam sehari. Itu ringan. Ganjarannya apa? Allah siapkan kita istana di surga. Cuman masalahnya kita nggak kelihatan tuh istananya sekarang. Nanti di akhirat. Makanya orang yang beriman ketika dia melihat surga, imannya udah nggak berlaku. Sebagaimana ada orang-orang kafir besok, dia beriman kepada Allah, setelah melihat neraka imannya tidak berlaku lagi. Karena yang namanya iman, percaya, yakin ketika mata belum melihat, itu iman, Pak. Belum kita lihat surga tapi kita percaya. Bahkan belum pernah kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita percaya dengan risalah beliau. Belum pernah kita melihat orang diazab di kuburnya, di alam barzakh, tapi kita percaya ada azab dan nikmat kubur. Itu iman. Maka dulu pernah salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, aku merasakan di hatiku ada kegoncangan iman." Terkadang dia pikir, seperti apa Allah? Kemudian bagaimana kehidupan di akhirat? Apa benar besok ada surga? Apa benar besok ada neraka? Dia ragu tuh. Apa solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah. Kamu ucapkan di hatimu dan lisanmu, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, dan kamu istiqamah di atas itu. Jadi tidak usah ragu, beriman kepada Allah, istiqamah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian Imam Al-Bukhari dan Muslim ya, juga meriwayatkan dari hadis Itsban radhiyallahu taala anhu, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka, artinya dia tidak akan masuk ke dalam neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, atau yabtaghi wajah Allah, dia mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat memang dari hati dia. Maka kata para ulama, ada beberapa
syarat seorang mengucapkan la ilaha illallah. Di antaranya adalah al-ilmu dan al-yaqin. Dia benar-benar berilmu tentang la ilaha illallah. Jadi bukan sekadar ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Tapi dia ucapkan la ilaha illallah, tetapi dia konsekuensinya jelas. Tidak boleh berbuat syirik, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di sini, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, dia harus ikhlas dari hatinya. Tidak boleh ada orang yang masuk Islam karena ingin menikah dengan seorang wanita misalnya, atau ada orang yang beriman kepada Allah karena keterpaksaan. Nggak ada. Orang yang bisa mencium surga Allah adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hati dan lisannya, kemudian dia istiqamah di atas kalimat tersebut. Dan Bapak Ibu sekalian, masuk ke dalam surga itu Pak butuh perjuangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga padahal Allah belum melihat kesungguhan kalian dalam beragama, belum melihat kesabaran kalian dalam beragama. Maka di sini kata para ulama, orang kalau mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia tidak sabar, dia tidak bersungguh-sungguh dalam agama, maka kalimat la ilaha illallah ini tidak akan berefek dalam kehidupan dia. Gak akan mendapatkan dia keutamaannya. Jadi dia mengaku sebagai muslim tapi cuma sekedar mengaku sebagai muslim, dan dia tidak menikmati ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dia. Baik, itu dia ikhwan, keutamaan yang berikutnya, orang yang mengucapkan kalimat tauhid dari hati dan lisan kemudian dia amalkan, Allah mengharamkan neraka untuk dia. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di antara keutamaan tauhid, qala Musa ya Rabbi, Musa berkata, wahai Rabbku, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi, ajarkan kepadaku sesuatu untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa la ilaha illallah, kata Allah, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hakadha. Jadi Nabi Musa minta, ya Allah, berikan aku satu kalimat ya, yang benar-benar aku bisa mengingatmu, berdoa kepadamu, yang kalimat itu berefek untuk keimananku. Kata Allah, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Terus Nabi Musa bilang, ya Allah, semua orang ngucapin itu. Maksudnya kok nggak spesial gitu kan? Kok nggak diajarkan kalimat yang lain? Kata Musa alaihissalam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lihat Bapak Ibu sekalian, lihat bagaimana besarnya kalimat la ilaha illallah itu. Qal ya Musa, law anna samawati sab' wa amirahunna ghairi wal ardina sab' fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Ini di hari hisab Bapak Ibu disebutkan, wahai Musa, seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuninya. Langit ini kan ada 7 Pak, ada penghuninya. Yang jelas manusia di bumi, kemudian langit pertama ada para malaikat, langit kedua ada para malaikat. Kata Allah, kalau seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuninya selain aku, kata Allah, dan ketujuh bumi diletakkan dalam satu timbangan. Jadi bumi, langit serta seluruh isinya diletakkan di satu timbangan. Kemudian diletakkan di timbangan yang kedua, maksudnya di sebelahnya, itu kalimat la ilaha illallah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, malat bihinna la ilaha illallah. Maka sungguh akan lebih berat timbangan yang diisi dengan la ilaha illallah. Berarti tidak main-main nih kalimat nih. Jadi ibaratnya nih, kalau ada 2 timbangan, ada 2 daun timbangan, yang sebelah kiri langit bumi beserta isinya 7 lapis langit dan seterusnya, di sebelah kanannya la ilaha illallah, akan lebih berat timbangan la ilaha illallah.
Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah menyuruh manusia untuk mengesakannya, untuk membesarkannya, untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Nah, cuman ya, di masa sekarang ikhwan, kalimat la ilaha illallah ini menjadi kalimat yang tidak mengena di hati sebagian orang, karena cara menyebutnya salah. Banyak orang menyebutkan la ilaha illallah sampai mau joget-joget. Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak renungi. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wadhkur nafs tadarru'an wa khufyah, berzikirlah kepada Allah dengan hati yang rendah, dengan suara yang lirih, sir, dengan suara yang kecil, merendah, ya. Itu lebih utama daripada orang yang berzikir keras tetapi tidak masuk ke dalam hati dia. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita ingin merasakan efek dari la ilaha illallah ini, selain diucapkan juga diamalkan dalam kehidupan kita. La ilaha illallah. Dari hadis ini menunjukkan juga bahwasanya segala sesuatu besok di hari hisab ditimbang oleh Allah. Dan timbangan Allah itu di hari hisab nggak sama seperti timbangan manusia. Disebutkan oleh para ulama tafsir, timbangan di hari akhirat itu dia bisa menghardik, dia bisa memuji. Menyeramkan, Pak. Ditimbang keburukan kita, kita dihardik sama timbangan itu. Jadi timbangan itu bisa menghardik, bisa mencela, bisa merendahkan keburukan-keburukan orang selama hidup di dunia. Sebaliknya juga timbangan itu, kata Nabi SAW, dia bisa memuji, dia bisa memuliakan. Dan timbangannya Allah, timbangan yang paling sempurna di akhirat, sempurna. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, kulla yaumin huwa fi sya'an, dalam surah Ar-Rahman. Setiap hari Allah itu selalu dalam kesibukan mengurus makhluk-makhluknya. Allah mengurus langit, mengurus bumi, matahari, bulan. Allah dalam kesibukan. Dan terkadang kata para ulama, ketika ada orang berbuat dosa kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, mereka mengatakan Allah tidak langsung hukum orang ini, karena memang dunia ini diciptakan bukan untuk ladang hukuman, tetapi dihukum nanti di akhirat sempurna. Begitu juga kebalikannya, Pak. Kalau ada orang berbuat baik selama hidup di dunia, Allah akan balas kebaikan dia tidak sempurna di dunia, tapi nanti Allah sempurnakan di akhirat. Sampai kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sanafrughu lahum ayyuhats tsaqalan, nanti kami akan fokus mengurus kalian di akhirat. Maksudnya kata para ulama, ada orang mungkin di dunia berbuat syirik, tidak mentauhidkan Allah, tidak sholat, berbuat dosa, tidak peduli sama Allah, tidak peduli dengan agamanya. Allah tetap berikan dia nikmat, tetap diberikan makan, pakaian, kenyamanan hidup. Tapi apa kata Allah? Sanafrughu lahum ayyuhats tsaqalan, di dunia kami biarkan kalian bermaksiat, tapi nanti di akhirat kami akan fokus untuk menimbang semua kebaikan dan keburukan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah ikhwan kita ini merasa, kok saya berbuat dosa nggak dihukum ya, kemarin saya mencuri nggak dihukum sama Allah. Jangan merasa seperti itu, karena bisa jadi hukuman itu Allah tunda. Dan kalau hukuman sudah Allah tunda, kata Ibnul Jauzi, akan lebih berat kita merasakan nanti di akhirat. Sebagaimana kata Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan kalian kira Allah itu lalai, Allah itu tidak tahu dengan orang yang berbuat kesalahan dan dosa. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah akan datangkan hari di mana semua mata manusia terbelalak. Allah akan balas berarti di akhirat semua perbuatan-perbuatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dia ikhwan, ya, keutamaan la ilaha illallah yang lainnya adalah timbangan itu menjadi berat di hari kiamat. Kemudian juga hadis dari Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik
Anas mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, artinya hadis kursi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya, wahai anak Adam, jika engkau datang menghadapku dengan membawa dosa sejagat raya. Bayangkan Pak, orang dosanya sejagat raya. Artinya kata para ulama, setiap jejak di bumi ada dosa dia. Di utara ada dosa dia, di selatan ada dosa dia. Tidak ada satu jengkal pun di bumi kecuali ada dosa dia di situ. Lihat rahmat Allah kepada orang-orang yang bertauhid. Summa laqitani la tusyriku bihi syai'a. Kemudian engkau meninggal dunia, engkau menghadapku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan yang lain. Jadi ada orang berbuat dosa banyak, tapi ketika meninggal dunia dia tidak berbuat syirik, atau dia sudah bertaubat dari dosa syiriknya. La ataituka biqarabiha maghfirah. Sungguh aku akan datang dengan ampunan seluas jagat raya pula. Artinya kata para ulama hadis, orang yang tidak mempersekutukan Allah, walaupun dia penuh dengan dosa, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa dia. Itu keutamaan tauhid, ikhwan sekalian. Maka kasihan Pak ya, kalau ada orang rajin pengajian, apalagi mungkin ibu-ibu ke majelis taklim, dia rajin belajar tentang solat, dia tahu zikir habis solat, dia tahu mungkin ilmu fikih, tapi ternyata dia nggak tahu ternyata ada perbuatan dia kesyirikan. Ini hati-hati. Contoh Pak, orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Memang kata para ulama ini syirik kecil ya, tapi syirik kecil ini masih lebih besar dosanya daripada dosa-dosa yang lain. Misalnya kata Nabi, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat kesyirikan. Nanti ada bahasan di sini insyaallah. Nah, apa kata Abdullah bin Mas'ud, ikhwan? Kalau ada orang mencuri, memang benar dia mencuri ya, dia mencuri. Kemudian dia bilang, demi Allah, aku tidak mencuri. Tapi dia pakai qasamnya dengan kalimat demi Allah, aku tidak mencuri. Berarti dia kan berdusta ya. Nah, ada orang satu lagi, dia mengatakan demi ibuku, atau demi kehormatanku, atau demi matahari, ini kata dia, aku mencuri. Kata Abdullah bin Mas'ud, lebih besar dosa orang yang kedua, walaupun dia jujur mengaku mencuri. Kenapa? Karena orang yang kedua bersumpah bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita anggap remeh bersumpah dengan selain nama Allah tabaraka wa taala. Baik, itu dia dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beberapa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Baik, kita akan masuk kepada kandungan bab ya. Yang pertama adalah luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah menganugerahkan hidayah tauhid di hati seorang hamba, maka kita akan melihat luasnya karunia Allah. Maka enggak boleh orang berputus asa dari rahmat Allah. Andaikan ada orang berbuat dosa terus sampai dia mati, tetapi dia mentauhidkan Allah, tetap dia harus meminta kepada Allah surga. Dan tidak ada istilahnya Pak, kalau kita minta doa kepada wali itu jalan tol, tidak ada istilahnya itu. Siapapun bisa langsung minta kepada Allah, tidak harus lewat wali, tidak harus lewat ustadz, langsung kepada Allah. Karena Allah menyuruh kita berdoa langsung, walaupun kita orang yang banyak berbuat dosa. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan semua orang-orang yang meminta doa kepadaku. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau seandainya manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, mereka naik di atas satu lembah yang sama, kemudian mereka meminta kepada Allah kullu mas'alati, setiap permasalahan mereka, dan Allah kabulkan semua permintaan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu hanya seperti mencelupkan jarum di lautan. Kalian angkat, yang menetes itulah semua doa yang telah aku kabulkan. Lautan yang luas itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala.
Artinya Allah mampu mengabulkan doa seluruh manusia. Maka manusia harus banyak meminta karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, besarnya pahala tauhid di sisi Allah. Tidak ada pahala yang lebih besar daripada pahala mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, tauhid juga dapat menghapus dosa. Ini yang tadi kita sampaikan. Ahlu sunnah punya pemahaman, selama orang itu mentauhidkan Allah, maka ada kemungkinan besar dia dimaafkan di akhirat. Beda sama orang-orang khawarij. Kalau orang khawarij tidak. Orang khawarij sekali berbuat dosa besar, udah masuk neraka selama-lamanya. Jadi sebenarnya kalau sekarang orang membahas Islam radikal, Islam yang suka mengkafir-kafirkan, itu khawarij, Pak. Bukan pengajian-pengajian sunnah. Justru pengajian-pengajian sunnah yang mengajak manusia kepada Al-Quran dan sunnah sangat berhati-hati mengkafirkan orang. Ibnu Taimiyah, ikhwan, Ibnu Taimiyah ketika beliau menyebutkan tentang sekte-sekte Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, beliau mengatakan di akhir apa? Kulluhum akhta. Semua mereka ini salah dan menyimpang. Apa kata para ulama? Ibnu Taimiyah tahu tentang kesesatannya Khawarij, tetapi beliau mengatakan akhta itu lebih aman, kata para ulama, daripada kita menvonis seorang itu keluar dari Islam. Jadi ahlu sunnah itu sangat hati-hati mengkafirkan seseorang. Nggak mudah mengkafirkan orang. Depan kita ada orang berbuat kekufuran, belum tentu dia kufur. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, mengeluarkan orang dari Islam itu bukan tugasnya orang-orang awam, itu tugasnya para ulama-ulama besar. Jadi berat tuh mengkafir-kafirkan orang. Nah, Khawarij tidak, memang seperti itu pemahaman mereka. Sekali melakukan dosa besar, udah tidak bisa taubat selama-lamanya. Makanya mereka sangat mudah mengkafirkan, kemudian memenggal kepala orang yang kafir. Hati-hati dengan pemahaman Khawarij. Ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah selama orang itu punya iman sebesar biji dzarrah, masih ada rahmat Allah di akhirat untuk dia. Walaupun tidak ada kepastian, tapi masih ada rahmat Allah yang bisa dia harapkan dari besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian juga disebutkan di sini penjelasan tentang ayat yang ada dalam surah Al-An'am, tadi kita sudah jelaskan ya. Kemudian perhatikan kelima masalah yang ada dalam hadis Ubadah tadi. Nabi itu seorang hamba Allah dan Rasul, Isa bukan Tuhan, surga itu ada, neraka itu ada, dan Allah akan masukkan orang ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatan. Jadi surga itu ada 100 tingkat, ikhwan. Dari tingkat 1 ke tingkat 2 seperti memandang langit dan bumi, panjang. Jadi besok ada orang-orang yang menyesal ketika masuk surga. Dia bilang, oh ternyata si fulan surganya lebih tinggi. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya dulu saya sedekah lebih banyak, kalau seandainya dulu saya sholat malam lebih sering. Udah masuk surga nih, tapi terkadang ada penyesalan. Bukan tidak bersyukur, tapi penyesalan kenapa tidak menambah ibadah lagi ketika hidup di dunia. Kemudian juga jika Anda memadukan antara hadis Ubadah, hadis Itsbat dan hadis sesudahnya, maka akan jelas bagi Anda pengertian kalimat la ilaha illallah, juga kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. Jadi banyak orang yang tersesat dari pemahaman la ilaha illallah. Yang tadi saya katakan, Pak, ada orang mengatakan la ilaha illallah itu kalimat pemersatu. Bahkan disebutkan oleh mereka syubhat-syubhat. Kata mereka Nabi Muhammad itu sebelum diutus menjadi seorang rasul, beliau tuh tugasnya suka mendamaikan orang. Mendamaikan orang yang berperang. Benar. Nah, artinya kata dia, kalau dia sudah diangkat menjadi seorang rasul, pasti Nabi akan meneruskan apa yang menjadi impian dia, mendamaikan orang. Bahkan disampaikan kisah tentang peletakan Hajar Aswad ya. Disebutkan Nabi memanggil orang Yahudi, kemudian bersama-sama meletakkannya. Nabi bertoleransi kepada orang-orang selain Islam. Nah, di sini kata para ulama, terkadang banyak orang yang memahami la ilaha illallah dengan pemahaman dia sendiri. Padahal toleransi dalam Islam
adalah tidak memaksa orang masuk Islam, dan tidak boleh menyerang orang-orang yang tidak mengganggu orang Islam. Makanya ada kafir muharib, ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada pembagiannya. Enggak semua orang kafir kita lihat kita ganggu, enggak boleh. Bahkan kata Nabi, man adza zimmiyan faqad adzani yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu orang kafir, mereka telah menggangguku di hari kiamat. Artinya lakum dinukum waliyadin. Bahkan ketika Nabi berperang, pesan Nabi kepada pasukan perang apa? Jangan kalian bunuh anak-anak, jangan bunuh orang-orang yang tua, yang sudah tua renta, jangan bunuh ya wanita-wanita, dan jangan bunuh orang-orang yang jangan bunuh pendeta-pendeta yang sedang beribadah di gereja-gereja mereka. Tidak boleh dibunuh. Ini menunjukkan tentang kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana Nabi itu menunjukkan ilmu kepada para sahabat. Kemudian juga ikhwan, penjelasan ini kita ambil beberapa poin ya, karena poinnya sangat banyak. Perlu diperhatikan syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis itban, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak menyekutukannya. Artinya la ilaha illallah akan bermanfaat di hadapan Allah ketika ikhlas. Kemudian menjadikan la ilaha illallah itu sebagai amal perbuatan dalam kehidupan kita. Tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Mulai dari syirik kecil sampai syirik besar, Pak. Termasuk ada orang misalnya dia sembelih hewan, kemudian karena dia baru bangun rumah, dia buang darah di sekitar rumah dengan anggapan supaya rumahnya aman. Ini juga syirik. Dan banyak contoh kesyirikan ini, banyak di masa sekarang. Baik, kemudian ya disebutkan di sini bahwasanya di beberapa bab kandungan hadis memahami sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, poin yang ke-18, betapapun amal yang telah dikerjakan. Artinya saking agungnya tauhid itu, walaupun amal dia sedikit di dunia, kalau dia mentauhidkan Allah, dia bisa masuk ke dalam surga. Dia bisa masuk ke dalam surga. Tetapi tidak boleh menjadi sandaran kita untuk bermalas-malasan dalam ibadah. Tapi ini menjelaskan bahwasanya begitulah pentingnya Islam, begitulah mudahnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, mengetahui kebenaran adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan tadi di sini adalah wajah Allah, kemudian timbangan di hari kiamat. Artinya kita beriman bahwasanya Allah itu punya timbangan di hari kiamat, dan Allah itu memiliki wajah. Tetapi tidak boleh kita menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Tidak boleh. Membayangkannya tidak boleh. Tapi kita beriman Allah punya wajah, selesai. Membayangkan bagaimana bentuknya, apakah seperti laki-laki atau perempuan, hukumnya haram. Tapi kita beriman dengan kalimat yang Allah sebutkan. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini dia ikhwan dan akhwat ya rahimani wa rahimakumullah, bab yang kedua yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Mungkin masih ada beberapa menit lagi waktu kita, insyaallah taala. Mungkin kita akan buka tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, falyatafaddal mashkura, Pak. Silahkan. Ya. Tadi disampaikan bahwasannya kita jangan terlalu senang kalau kita itu tidak dapat hukuman di dunia. Ya. Apa itu yang kita istidraj? Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, jadi banyak orang beranggapan gini, saya nggak sholat, saya durhaka sama Allah, saya tidak amanah, tapi hidup saya nyaman. Banyak orang berangkat ke masjid, pengajian rajin, sakit kanker misalnya ya. Mana keadilan Allah, kata dia. Atau sebagian orang merasa berarti tidak ada efek dengan dosa ini, kata dia. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَالَّذِي نَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ, dan sesungguhnya kami akan menghukum kalian dengan istidraj. Apa itu istidraj? Jauh dari Allah, jauh dari agama,
tapi Allah tetap berikan dia kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan ini azab yang paling tinggi, Pak. Seperti Qarun, Fir'aun. Allah kalau cinta kepada seseorang, ketika berbuat dosa langsung ditegur, langsung sakit, langsung hilang harta, dapat musibah. Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika dia melihat betis, sebagian mengatakan tumitnya wanita, karena itu maksiat. Jadi tidak sengaja Imam Syafi'i melihat betis atau tumit wanita, langsung Allah hilangkan sebagian hafalannya. Karena Allah cinta kepada Imam Syafi'i supaya sadar, rahimahullahu ta'ala. Begitu juga dengan orang-orang yang lain, ketika berbuat dosa tiba-tiba sakit, tiba-tiba dihukum dengan hukuman tertentu di dunia, itu Allah masih sayang sama kita berarti. Justru Allah akan tidak cinta kepada seseorang sudah sampai pada puncak kemurkaan Allah, seperti Qarun dan Fir'aun. Fir'aun ngaku Tuhan, miskin nggak dia, Pak? Enggak. Tetap dikasihkan nikmat, dikasih harta. Bahkan disebutkan Fir'aun itu cuma sakit 3 kali dalam seumur hidup. Tetapi kelebihan harta, kekayaan, kenikmatan hidup bukan berarti Allah sayang dengan kita. Jadi benar tadi kalau dikatakan ada orang berbuat dosa, kemudian dia tidak dihukum oleh Allah, terkadang itu jangan-jangan istidraj, azab yang diam. Allah ingin orang itu terus udah berbuat dosa saja. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika hati mereka melenceng, mereka tidak mau bertaubat kepada kami sudah ingatkan tentang hidayah, azaghallahu qulubahum. Kami akan lencengkan hati kalian sejauh-jauhnya. Na'udzubillah. Dan Allah tidak zalim ya. Ketika Allah menghukum kita, Allah sesatkan kita, Allah tidak zalim. Allah pasti sudah memberikan banyak tanda-tanda kepada kita. Jadi jangan kita pernah beranggapan kalau orang hidupnya enak berarti dia disayang sama Allah. Orang-orang kafir hidupnya enak, Pak, Masya Allah. Bahkan orang-orang kafir, mereka mau apa mereka bisa. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Surga ini, dunia ini surganya orang-orang kafir, dan dunia ini penjaranya orang-orang beriman. Maksudnya apa, teman-teman? Pertama, maksudnya kata para ulama, dunia ini surganya orang kafir. Kenapa? Orang kafir kalau dia kaya, dia bisa nikmati dunia ini sebebas yang dia mau. Tidak ada aturan, tidak ada, bebas mengikuti hawa nafsu. Adapun orang beriman, sekaya apapun dia di dunia, dia tetap diatur oleh aturan Allah, seperti orang dalam penjara. Subuh, sholat, walaupun dia kaya raya. Waktunya puasa Ramadan, puasa. Seperti penjara dia hidup di dunia. Makanya jangan kita pernah beranggapan Allah sayang sama saya karena hidup saya nyaman. Karena sesungguhnya orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah bukan karena dia kaya atau miskin. Atau kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah fahamkan dia dengan urusan agama. Itu poinnya di situ. Kalau Allah cinta kepada kita, Allah buat kita faham dengan agama. Karena kalau kita sudah faham dengan agama, kita akan tahu, Pak, oh ini ridhonya Allah, ini murka Allah. Oh ini halal, nikmati, ini haram, tinggalkan. Dan alangkah mudahnya hidup beragama itu. Tidak akan membuat kita susah. Yang penting kita benar dalam memahami agama. Contoh, Pak, banyak orang yang susah meninggalkan apa yang Allah haramkan. Kenapa susah? Padahal sebenarnya melakukan perintah jauh lebih berat. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, Allah tidak pernah membuat syaitan itu memaksa kita berbuat dosa. Tidak pernah. Dibisik-bisikin aja. Udahlah, ngapain pengajian, mending di rumah santai main HP. Bisikan aja sama syaitan. Tapi syaitan gak pernah menggerakkan kaki kita, dipaksa kita berbuat dosa. Kan gak ada. Artinya selemah itu tipu daya syaitan sebenarnya. Makanya kalau kita orang-orang yang beriman kepada Allah, setiap datang was-was, tipu daya syaitan, kita tepis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu akan membuat kita akan istiqamah di atas agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, masih ada ikhwan? Ya, silahkan. Berkenaan dengan penggunaan tauhid, Iya. sebagian masyarakat khususnya di
Iya. Kakak kami itu Muslim, tapi memang menjalankan apa istilahnya kesyirikan, karena misalkan setiap hari Jumat ada istilahnya doa sambil ngasih kopi di tempat itu dan sebagainya. Sedangkan memang tokoh agama di situ pun memimpin untuk itu. Memimpin. Sehingga sebenarnya mereka belum dikasih tahu bagaimana tauhid yang benar, bagaimana beriman kepada Allah yang benar. Itu gimana cara kami berdoa kepada Allah untuk mengampunkan dosa-dosa yang kakek nenek kami yang sudah meninggal. Baik, ya, barakallahu fiik ya. Pertama, Allah ketika berbicara tentang orang-orang yang sudah lampau, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, tilka ummatun qad khalat. Mereka adalah orang-orang yang telah lampau, yang sudah meninggal dunia. Laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Mereka mendapatkan apa yang telah mereka lakukan, dan kalian mendapatkan apa yang telah kalian lakukan. Wala tus'alunna amma kanu ya'malun. Dan sungguh setiap kalian akan Allah tanya tentang apapun pertanggungjawaban di hari akhirat. Jadi pertama kata para ulama, kalau kita membahas orang yang telah lampau, yang paling terbaik kita menyerahkannya kepada Allah. Tilka ummatun qadah, mereka sudah berlalu. Maka kata Allah, mereka akan mendapatkan apa yang telah mereka lakukan. Nah, kemudian yang kedua, memang itu ya di antara susahnya orang kenal dengan agama, banyaknya a'immatil mudillin atau dai-dai yang menunjukkan manusia kepada kesesatan. Kayak tadi itu, masyarakat mungkin ya awam karena dipimpin sama sebuah, mungkin ada seorang ustadz, ada dai, maka mereka ikut. Maka dai ini pertama akan mendapatkan dosa yang besar. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, mereka akan memikul dosa-dosa orang yang telah mereka sesatkan. Nah, kemudian bagaimana tugas kita sebagai mungkin keluarga atau anak ya? Selama mereka adalah mukmin, mereka masih sholat ya, mereka masih menunaikan kewajiban-kewajiban agama, kita masih boleh mendoakan ya, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal tapi mereka mukmin, mereka muslim. Dan kita kan nggak tahu kadar kesyirikan seseorang kan, bisa jadi dia mungkin sebelum meninggal dunia dia taubat kepada Allah. Tapi kalau memang kita lihat dia seumur hidup tidak sholat, bergelimang dengan kesyirikan, bahkan mungkin kita lihat dia mencela sebagian dari syariat, ini bisa jadi dia adalah orang-orang kufar. Na'udzubillah. Kita nggak boleh mendoakan orang-orang musyrik. Tapi kalau dalam beberapa perkara mereka terjatuh kepada kesyirikan, tapi mereka masih beribadah kepada Allah, maka mereka masih boleh kita doakan. Mereka masih boleh kita mendoakan dia, karena mereka bukan orang musyrik secara total. Yang tidak boleh didoakan adalah orang musyrik kufar yang memang jelas mati di atas kesyirikan. Itu nggak boleh kita doakan rahmat bagi mereka kalau mereka sudah meninggal dunia. Tapi kalau mereka masih hidup, boleh kita doakan supaya diberikan hidayah. Jadi tentu Mas yang paling tahu ya, bagaimana kondisi mungkin nenek-nenek kita terdahulu. Mungkin ada cerita dia tetap sholat, dia tetap puasa, maka dia berarti masih muslim ya. Maka boleh kita mendoakan untuk mereka ampunan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya. Bagaimana kalau misalkan dulu itu waktu dulu sahabat kita atau keluarga kita pernah sempat jadi sakit, terus panggil orang pintar, nah sama orang pintar itu kan diurut ya, Iya. tapi disediakan telur. Nah terus katanya telur itu kebetulan saya disuruh buang telur itu ke kali yang jauh dari rumah, dan telurnya nggak boleh pecah gitu. Katanya kalau pecah nanti kata penyakitnya balik lagi. Masya Allah. Terus pertanyaannya? Nah, jadi kebetulan telur itu saya buang ke kali. Antum yang buang? Saya buang ke Oh, kali iya. karena dulu saya waktu masih kecil itu mungkin karena belum mengenal Iya. tanah, jadi saya buang ke kali karena mungkin saya nggak tanya kenapa Nggak ngeh lah. buang ke kali atau gimana. Ya. Nah, jawabannya. Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalath.
Allah mengangkat pena dosa dari 3 orang. Artinya nggak dicatat sebagai dosa oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Jadi kalau kita tidak tahu memang ini adalah perbuatan syirik, mungkin karena kita masih kecil atau belum datang ilmu kepada kita, maka itu semoga dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dimaafkan Allah ketika tahu itu syirik, tidak mau taubat, itu berat. Tapi kalau sesuatu yang sudah lampau dan kita sadar kita salah, kita bisa taubat. Ya, jadi kita bisa bertaubat dari dosa-dosa apapun selama kita masih hidup dan selama belum datangnya hari kiamat. Boleh kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu taubat masih terbuka, masih terbuka. Maka dulu di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu beristighfar minimal 70 atau 100 kali dalam sehari. Ya, kita nggak tahu, mungkin ada ucapan kita yang berisi dosa, atau mungkin telinga kita mendengarkan dosa dan maksiat, pandangan mata kita, maka istighfar itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, masih ada ikhwan? Ya, silakan Pak. Terkait dengan tobat tadi, masalah tobat, apakah tobat tadi harus dilakukan bahwa saya pernah berbuat mencuri, dan apakah harus dilakukan itu atau itu bertobat? Oh, taib ya. Iya. Baik, kata para ulama ya, di antara cara bertaubat adalah pertama menyesali, kemudian sebagian mengatakan menangisi dosa itu, bertekad tidak mengulanginya ya. Nah, adapun mengucapkan ya Allah saya bertaubat dari dosa ini, kata para ulama kalau bisa dikatakan ucapkan, tidak ada masalah. Tetapi yang paling penting bukan ucapan, tapi bagaimana setelah taubat itu. Walaupun orang mengucapkan saya tidak akan mencuri lagi, besok pagi dia mencuri lagi, jadi nggak berefek. Jadi insya Allah apa yang sudah kita niatkan di hati kita, walau tidak terucap, itu sudah dikatakan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata para ulama juga tidak salah kalau orang mengatakan ya Allah saya telah jatuh kepada dosa, misalnya mencuri, dosa berzina, dosa riba, ampunkan saya ya Allah, juga tidak ada masalah. Nah, maka di antara dalil yang mengatakan bolehnya kita tidak menyebutkan dosa kita, contoh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga, apa doa beliau? Rabbana zalamna anfusana. Secara umum aja, wahai Rabbku, aku telah menzolimi diriku sendiri. Jadi kezoliman sudah secara umum ya. Walaupun Nabi Adam tidak mengatakan ya Allah aku telah makan buah ini sehingga aku keluar dari surga, enggak. Karena itu pengakuan dari hati sudah cukup. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bis-shawab ya. Ada pertanyaan. Mau bertanya, saya pernah mendengar hadis tentang tawasulnya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad sehingga Allah mengampuni dosa Nabi Adam. Bagaimana hukumnya? Tentang apa Pak? Tawasulnya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad sehingga Allah mengampuni dosa Nabi Adam. Bagaimana hukumnya? Taib ya. Pertama perlu dicek kembali riwayat tentang itu ya. Karena yang jelas ini berkaitan dengan Nur Muhammad tadi nih ya. Jadi ada sekarang orang mengatakan Nur Muhammad, ada orang mendapatkan Nur Muhammad. Termasuk kisah ini diangkat. Yang perlu kita tahu pembahasan tentang Nur Muhammad itu hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Hadisnya lemah, enggak ada Nur Muhammad, Pak. Nur Muhammad yang dimaksud oleh orang-orang sekarang ya. Tapi Nabi Muhammad diberikan cahaya ilmu, iya. Tapi Nur Muhammad yang dipahami oleh kebanyakan orang sekarang itu tidak ada. Itu berasal dari hadis-hadis yang palsu dan lemah. Nah, jadi tawasul dalam Islam ya. Yang pertama, kita boleh bertawasul kepada amal kita sendiri, itu dulu. Ya Allah, saya pernah berbakti kepada orang tua saya, mudahkan urusan saya, itu boleh. Atau ya Allah, saya pernah menyantuni anak yatim, ya berikan saya keberkahan dalam hidup, itu boleh. Tawasul dengan amal soleh boleh. Atau bertawasul dengan orang yang soleh yang masih hidup, tapi masih hidup, kita minta doa kepada dia, masih hidup, boleh. Tetapi bertawasul kepada orang yang sudah mati, maka ini yang tidak dibolehkan oleh para ulama akidah. Kenapa? Tidak pernah satupun dulu para sahabat datang kepada kuburan Nabi minta kepada kubur Nabi, tidak pernah ada sejarahnya, Pak.
Abu Bakar meninggal, ada Umar, ada Utsman. Tidak pernah Utsman datang kepada kuburnya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, engkau adalah orang soleh, engkau sahabat Nabi, mintalah kepada Allah agar dimudahkan urusan kami. Udah mati Abu Bakar, udah wafat radhiyallahu anhu, maka tidak boleh. Jadi tujuan ziarah kubur diperjelas lagi, termasuk tawasul tadi, ya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Iya. Ya, baik ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya. Kesimpulan dari kajian kita pada siang ini, tauhidkanlah Allah, berjuanglah untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan berilmulah kita tentang agama Allah. Apa yang sudah Nabi contohkan tiru secara persis, dan apa yang Nabi tidak contohkan maka kita tinggalkan. Jangan sampai ibadah kita ini ibadah yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Apa yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang salah dan keliru karena kurangnya ilmu saya dalam menyampaikan, semoga Allah memaafkan setiap kesalahan. Nakhtatim bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.